Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami tim Stasiun Hantu, di mana pada episode kali ini kita akan menceritakan sebuah pengalaman yang sangat menarik dari Mas Yosi selama perjalanannya di Alas Purwo. Di mana ketika beliau melakukan perjalanan, ada beberapa hal yang sangat menarik. Salah satunya adalah pesan yang tersembunyi tentang tanah Jawa yang ada di Alas Purwo. Seperti biasa, saya ditemani oleh Mas Wahyu sendiri dan Mas Yosi. Mungkin Mas Wahyu nanti akan sedikit mengomentari ataupun menambahkan tentang apa saja pesan yang tersirat ataupun beberapa pesan yang tersembunyi yang ada di Alas Purwo. Mungkin untuk memulai obrolan kita pada hari ini, silahkan mungkin Mas Yosi bisa diceritakan seperti apa awal mula perjalanannya waktu di Alas Purwo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mulanya itu Mas, saya kan udah pernah ke Alas Purwo kan, ya sekali dua kali lah hitungannya. Di malam tertentu, pas saya masih di Banyuwangi, dan itu kurung waktunya ya paling agak lama dikit lah setelah dari Alas Purwo ya kan. Itu tuh di malam itu saya bermimpi kayak ada sesuatu yang ketinggalan. Kesannya seperti sesuatu yang ketinggalan tapi ditunjukkan. Oke. Di Alas Purwo itu. Iya, cuman notabene tempat ini kok saya rasa ini saya lewat tapi kok nggak kelihatan gitu kan. Kalau saya lewatnya siang, seharusnya ada nampak di dokumentasinya itu. Saya kan ada dokumentasi sendiri kan. Tapi kok ini saya cek lagi tuh nggak ada. Kebetulan teman saya yang pertama ini nggak bisa ikut. Udah balik ke Bali. Dia ini sama kawan-kawan yang ada di Banyuwangi lah. Besoknya saya minta izin sama paman dulu, mau ke Alas Purwo, mau main. Saya nggak ngabarin kawan saya, langsung saya jemput aja ke rumah. Ayo temenin, ini ke Alas Purwo ngapain? Udah temenin aja, ikut aja gitu kan. Ya udah pada oke. Itu sekitar tahun berapa, Mas? 2020 awal tapi ya. Belum ini ya, belum marak-marak Covid berarti ya. Belum. Awal-awalan ya. Belum marak Covid. Nah, pas waktu mau berangkat kayak berat gitu. Jujur kalau untuk kembali ke tempat seperti itu dan saya sendiri masih ada perasaan takut. Ada keraguan lah ya? Bukan ragu. Kalau masalah yakin nggak yakin, aku kan jalan. Gitu kan. Cuman kalau kesananya itu ke tempat itu kayak ragu aja. Ragunya ini beda ketika pas waktu di mimpi itu seperti ada yang ketinggalan, dikasih inilah wasilah aku bilang. Ketika bareng temen kenapa jadi ragu ya? Seharusnya kan kalau rame rasa percaya diri, ketakutan itu berkurang lah gitu lah. Jadi kok makin dak-dikduk gitu. Singkat waktu
Saya cuman bawa dupa, udah nyampe nih di lokasinya nih. Saya nggak mau nyebutin ya di mana tempatnya. Yang jelas di Alas Purwo. Yang jelas di Alas Purwo, dan akses ke sananya jalannya tetaplah jalan utama. Cuman untuk ke tempat itu saya rasa nggak bisa sembarangan. Orang tertentu aja gitu. Ya, yang dikehendakinya lah istilah. Oke. Setelah saya masuk, saya cuman bawa air putih, aqua tanggung lah yang kecil itu. Masuk jalan, di situ saya dengar suara, kok kayak suara orang jalan. Biasalah malam, biasalah. Itu perginya malam apa siang? Sore menjelang lah, Maghrib. nih. Kalau di Jawa itu mungkin ini ya waktunya ya, pas waktu itu ya, itu kayak udah maghrib duluan, tapi matahari tuh nggak gelap gitu, masih lah. Cuman kalau dilihat dari waktu ya mau malam gitu. Iya. Jalan nih, totalnya kita bertiga. Jalan masuk. Setelah dengar suara itu, saya ngeliat nih, wih ada pintu. Pintunya ini pintu lusuh yang terbuat dari kayu. Zaman-zaman dulu yang udah lumut-lumut segala macam. Karena kan lokasinya di gua. Oh, di gua ya? Dalam gua. Semakin penasaran saya dan semakin saya pengen cepat sampai pintu itu, jujur saya makin jauh aja rasanya. Ini sampai. Bentar Mas, ini pintunya pintu beneran pintu apa tak kasat mata gitu? Tak kasat mata kayak. Karena seingat saya nggak ada pintu, apalagi di dalam gua. Nggak mungkin dalam gua ada pintu juga. Ya? Tak kasat mata. Jadi kawan dua yang itu ngeliat juga pintu itu. Awalnya enggak, cuman setelah bunyi suara itu saya tanya kan, wih pada denger nggak? Dengar. Terus kayak ada ini loh, cahaya dikit, swing gitu. Di situ kelihatan lah dari sisi gue itu pintu-pintu itu. Jalan lah lagi kan. Nah, saya langsung berdoa minta sama yang di atas, tolong dilancarkan lah. Cuman pas waktu jalan nih, suara yang jejak kaki itu berubah tuh jadi suara membentuk suatu suara yang kayak hewan-hewan. Kalau suara manusia gampang lah kita ngenalinnya kan. Iya. Kalau ini hewan nih. Awalnya saya kan ragu, tapi itu menjadi yakin. Entah kenapa. Oh, dikasih jalan ya gitu kan. Malah teman saya yang 2 orang ini yang ragu. Di situ jujur saya sempet feelingnya kayaknya saya salah nih ngajak teman. Feelingnya gitu ya? Kayaknya saya salah nih ngajak teman. Seharusnya bukan mereka, aku aja gitu. Bukan berarti untuk sombong ya, maksudnya dalam artian feeling. Ibaratnya sama kayak ini lah ya, sama kayak kalau kita dimimpiin dapat pusaka gitu kan. Ya. Perginya sendiri kan nyarinya, nggak bawa orang. Cuman kan ya saya ngerasain takut di awal ya kan. Nah, lanjut lagi nih. Pas udah sampai di depan pintu, saya nggak berani noleh kanan kiri. Cuman seingat saya tuh di sebelah tuh diingetin, masuk aja, tapi sendiri, nggak boleh bawa yang 2 orang ini. Tuh. Akhirnya ada bisikan gitu. Ya, cuman bisikannya itu terdengar tegas, tapi halus. Oh. Saya buka lah. Yang lebih saya kaget lagi, ini kan gua. Iya, gua. Kalau ada pintu, berarti ya dalamnya itu ya bentuknya pasti gua lah, batu-batuan gitu. Ini nggak seperti membentuk suatu ruangan, tapi bukan ruangan juga, nggak bisa saya bilang 100% wah ini ruangannya, bukan. Iya. Di situ ternyata sudah ada
apa namanya, lampu apa sih, obor gitu. Trongking itu. Iya, Troma. nah yang dipompa-pompa itu kan. ya yang dipompa. Ya. Siapa yang nyalain? Oh ya. Di situ saya skip, saya lupa kalau saya punya teman. Tapi temennya tinggal di luar, nggak masuk. Iya. Saya pesen aja pas waktu itu, udah tunggu sini aja. Oh, sesuai dengan bisikan itu ya. Iya, dan mereka pun bawa senter gede kok lumayan. Pas waktu masuk, kan saya masuk ke dalam, di situ tuh kayak ada meja, bilik meja, satu bangku. Nah di sini nih ada pintu lagi, cuman pintunya kebuka. Oh, di dalam itu ada pintu lagi setelah masuk. Nih ya, pas waktu saya lihat di dekat lampu Petromax itu kayak ada tumpukan apa sih namanya, kertas, secari kertas lah, berantakan, tapi nggak ada tulisannya. Kertasnya ini warnanya apa? Warna putih tapi yang udah lusuh gitulah, udah kecoklat-coklatan itulah. Nah, feeling saya kertas ini ada tulisannya, mata saya ngelihat nggak ada tulisannya. Nah, di situ saya rapiin kan, di bawah itu ada daun lontar. Oh, di bawah tumpukan kertas itu Ada daun lontar. Terus ada tambahan lagi tuh daun segini, segini lah daun itu, daun kering. Daun kering itu segini. Saya kan nggak bisa baca aksara Jawa ini ya, yang nyambung, yang apa, yang ini kan. Dalam hati tiba-tiba saya ambil kursi bangku itu, saya duduk, kok saya bisa baca? Yang di daun lontar itu? Ya, tapi ketika saya mau baca gitu, kita kan mengucap. Iya. Nggak ada suara. Saya nggak dengar suara saya sendiri. Oh, oke. Udah aneh, cuman nggak mau mikir ke sana. Udah mau aneh-aneh lah ya istilahnya. Baca aja udah dalam hati. Dan isinya itu ya sisi lain dari Alas Purwo itu ada. Di sisi satunya itu kayak ya beberapa hal mengenai tentang tanah Jawa lah. Oh, Nah, cuman ada satu lontar itu di bagian terakhir. Itu tulisannya itu udah kabur. udah buram gitu ya? Ya entah itu karena apa, saya kurang ngerti lah, kabur. Jadi bacanya pun wah ribet nih, susah. Malahan yang di daun itu tertulis jelas. Itu kayak petunjuk, salah satu petunjuk lah. Aku nggak mau nyebutin itu petunjuk apa gitu ya kan. Nah habis itu Take 3. Jalan. Ya. Gak apa-apa. Nah, kan ada tuh yang daun lontar bagian, saya nggak bisa bilang itu akhir lah, karena di bawahnya itu kan ada bawahnya sama baliknya. Ada salah satu daun lontar itu yang tulisannya kabur. Kalau yang di atas bisa dibaca, kenapa yang di bawah enggak? Walaupun itu kabur dikit ya. Dari situ udah mulai naik nih bulu kuduk. Naik. Malahan yang lebih jelas itu yang daun itu. Daun kering itu. Itu sisi lainnya Jawa lah. Saya nggak mau nyebutin apa isinya. Oh, nggak bisa di-spill dikit-dikit gitu? Nggak mau. Nggak, risikonya berat. Kali aja bisa ya kan? Siapa tahu bisa ya kan? Senyum. Siapa tahu kan? Iya. Kan aku juga bilangnya siapa tahu. Siapa tahu ya kan? Kali aja diizinin ya kan? Iya. Jangan gitu guys. Nggak bisa ya? jangan gitu. Nah, Intinya itu sisi lain atau mungkin pesan yang tersembunyi
Tanah Jawa ya. Ya. Nah, daun itu di bagian akhir itu nggak habis. Tulisannya nggak selesai putus. Nah, dilalah kan saya tadi bilang pintu yang sebelah kanan ini kebuka. Iya. Tapi maksud saya tuh bukan kebuka lebar. Ketika habis saya baca, tuh lampu Petropak tuh cetek gitu. Itu tulisannya aksara Jawa. Aksara Jawa. Saya nggak bisa baca aksara Jawa, tiba-tiba bisa baca. Oh. Kayak langsung, ini artinya ini. Langsung ini, dapat. Ini. Ya, begitulah. Oke. Saya lanjut lagi, lampu Petromak itu rasanya kayak kedip gitu, tutup. Apa mataku yang kedip ya? Saya coba, udah selesai, udahlah. Masuk ke ruangan sebelah. Dari pintu kebuka itu. Pintu kebuka itu, dari situlah saya tahu kalau yang namanya barang-barang entah itu keris atau apapun itu ternyata kalau berkumpul jadi satu itu ya resonansi lah. Oh, di situ banyak pusaka juga. Iya, cuman gimana ya, ketika orang biasa ngelihat pusaka seperti itu kan rasanya pengen megang. Kalau saya nggak berani. Oh, kirain nggak mau tapi nggak berani. Nggak berani megangnya. Jadi saya cuma ngelihat itu. Yang saya ingat ada satu kotak panjang segini. Nah, itu kan tumpuk dua. Sampingnya itu ada tombak. Jadi tombaknya tuh gini, Getar-getar dia. getar. Yang lebih kaget lagi, itu tuh yang di kotak itu, ketika saya kaget, saya tanya, siapa? Oh, sempat diajak komunikasi? Enggak, langsung ngucap aja. Ceplos aja gitu, Nyeplos. lepas aja gitu. Siapa gitu kan. Duduk. Getar lagi dia. Ya, dari situ dibilang ada yang bisikin, udah ya sampai sini aja, waktunya lagi dikit, kasihan temennya. Saya kaget, baru inget kalau saya bawa temen 2. Baru inget. Nah, pas waktu balik, ya kan, balik, ya saya ngucapin lah salam, assalamualaikum, makasih udah ini. Saya balik, saya iseng nih, noleh ke belakang, nggak ada. Langsung hilang yang tadi. Nggak ada, itu terowongan semua, nggak ada. Bukan terowongan, sorry, gua gitu doang. Dan di ujung itu buntu. Seharusnya itu nggak buntu, beda sama apa yang sama saya yang itu tadi. yang lihat sebelumnya. Iya. Nah, saya langsung lari pelan-pelan, lari lah, tapi nggak terlalu kencang, pelan lah gitu. Cuman saya rasa itu kayak semakin saya pelan, semakin cepet nih, ada yang ngejar. Entah itu apa, nggak berani aku noleh ke belakang. Ya. Lari, dan kira ngebut, buka pintu, wah teman saya udah sakit kepala, udah gini-gini lah di senderan dinding gua tuh udah tutup muka, udah ada yang gini-gini sakit. Lama sekali yos. Loh, aku itu cuma sebentar. Kau lihatlah jamnya, jam berapa? Jamku sama jamnya dia itu beda. Oh, Beda 2 jam. 2 jam sekian lah. di jam mereka jam berapa? Saya kurang ingat, saya cuman ingatnya tuh ini anjir, jamku beda nih, 2 jam ini nih, beda, rentan waktunya tuh beda. Tapi posisi udah gelap. Posisi yang seharusnya saya lihat itu lumayan terang, yang di belakang itu gelap. Gelapnya itu nyari, nyusut. Nah, dari situ pas waktu saya pegang teman saya, udah yuk cabut, ceret. Gelap di depan. Boom. Gelap udah di depan.
suara yang tadi itu muncul, suara hewan, jejak kaki itu. Cuman lebih keras. Nah, diingetin lagi, udah cepet keluar ya. Cuman nadanya dia itu kayak orang yang lagi marah. Habis itu saya mikir lagi, oh benar ya, ini feelingnya bener ya feelingku. Harusnya sendiri nih. Nggak boleh bawa kawan gitu ya. Ya, cuman ya gimana lagi, manusiawi kan takut juga. Lari keluar, waktu lari keluar tuh ada aja gangguannya. Yang pertama itu kawan saya itu dikelilingin monyet, terus tiba-tiba kita berhenti di tengah. Kan kalau gua itu kan ada air, tetesan air kan, pasti kedengaran lah ya. Ini kaki itu udah basah, awalnya kering, basah, pakai sandal, basah. Terus itu kita tuh kayak bener-bener dikelilingin. Dari situ saya kemakan emosi. Karena emosinya begini, saya nggak kenapa-napa. Tapi kawan yang kenapa-napa. Kan. Nah, tiba-tiba saya baru pertama kali yang namanya kena pukulan yang nggak kelihatan. Dan di situ memang saya mimisan langsung. Setelah kena pukulan itu? Iya, pokoknya pas waktu kita kan dikelilingin keratu, tiba-tiba dari belakang, punggung. Dorong gini, terus langsungnya ngocor aja nih, cres. Astagfirullahaladzim, ini gusi sebenarnya berdarah semua. Dada sakit. Jadi kayak ada makanan nyangkut di ulu hati itu. Iya. Nah, temen saya udah kacau, udah ngerinting-rinting gini. Akhirnya yang awalnya kita lari amburadul, kita nyoba rapi. Ya udah, aku di paling belakang dah, kalian di depan. Jadi aku yang ngikutin. Dari situ ada salah satu kejadian yang saya ingat. Jangan pernah buka ini. Buka apa? Apa yang tadi kamu baca, dan temanmu masih untung diselamatkan. Oh, ibaratnya ini nggak boleh memang dikasih tahu ke siapa-siapa gitu ya? Ya, saya menafsir omongannya dia itu seperti itu. Karena saya kan nggak fasih nih bahasa halusnya Jawa. Ya. Cuman connect aja. Cuman untuk membalas lagi itu ya pakai bahasa yang saya bisa aja gitu kan. Bahasa Jawa normal lah. Nggak halus, nggak kasar ya, standar lah. Itu kita lari lagi. Saya rasa tuh udah cukup lama, cuman nggak kunjung keluar. Akhirnya saya berdoa. Hutan alas itu? Dari gua itu masih belum keluar. Oh, masih di dalam gua? Iya, akhirnya saya keinget. Berdoa, minta sama yang di atas, saya sebut nama kakek. Minta tolong, bantu. Karena saya udah nggak bisa mikir apa ya kan. Iya. Udah nggak bisa mikir apa. Nah, tiba-tiba saya dengar suara tongkat. Tapi tongkatnya tuh kayak diginiin ke tanah, cetuk di itu loh. Kayak dipukul ke tanah gitu. Tadi kan saya bilang kaki saya basah, ya kan, air. Itu nggak ada air. Jadi kayak memang udah kayu tongkat tuh benturan sama batu. Seharusnya kalau memang kaki saya basah, itu pun ada bunyi, ya kena air lah apa. Iya. Nggak langsung. Nah, yang awalnya gelap, alhamdulillah di depan tuh kayak ada terang kecil. Cahaya dikit gitu lah. Iya. Tapi bukan cahaya yang nyongsong langsung ke kita dari atas. Kayak kita dapat penerangan lah ya. Ya, sinar rembulan lah aku bilang lah. Kira lari, nah keluarlah. Pas waktu udah di luar, ternyata saya baru ngeliat wajah teman saya itu udah nangis. Bajunya saya masih inget tuh, kerahnya sobek, yang lagi satu sandalnya nggak ada, ketinggalan. Lagi satu kan pakai jaket tuh, sebelah kirinya itu kayak udah kena cakar. Nggak berdarah memang. Ya?
Ya mungkin dalam hati saya minta maaf lah kalau memang itu diharuskan saya. Kan dalam artian saya pun juga nggak paham, nggak mengerti kalau harus sendiri gitu kan. Iya, iya. Dan itu pas keluar dari gua itu sempat lihat jam berapa? Ya, jamnya saya tetap beda. Oh, Tetap beda. wow. Kayak ini ya, kayak masuk ke dimensi lain gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Cuman untuk lebih yakinnya saya pun juga nggak bisa konfirmasi juga. Entah itu mungkin dimensi lain atau memang waktunya diperlambat atau kayak gimana lah. Nah, saya melihat pas waktu keluar itu di hutan Alas Purwo itu ada apa namanya, dibilang titik tumpunya, apa sih namanya kalau selain nama lainnya titik tumpu, ada macam-macam pusatnya lah, beda-beda lah. Oh. Jadi kayak ada Patok, tugu ya, entah itu patok, entah itu tugu, pokoknya Penanda pusatnya lah itu ya. iya beda-beda. Dan setelah itu ya kita naik motor lah. Kagetnya pas waktu saya ngaca, apa yang terjadi, muka kita udah merah semua, mata udah merah, bener-bener mata merah, nggak ada putihnya sama sekali, merah itu mata. Oh. Di jalan berhenti karena apa? Muntah Semuanya. ya, dan kebetulan saya kena muntah darahnya. Ya karena mungkin kesalahan itu ya, harusnya sendiri tapi bawa kawan gitu. Sedangkan tujuan ke sana kan ya bukan buat jalan-jalan ibaratnya, tapi buat ya mungkin diperlihatkan sesuatu yang tidak banyak atau hanya sedikit orang yang bisa mendapat kesempatan itu ya. Kan saya noleh ke spion itu kan seharusnya ini gimana ya, saya mau ngejelasin juga bingung. Posisi yang tempat saya keluar tadi udah beda. Anggapan saya keluar dari pintu sana, kalau ketika saya noleh ke belakang seharusnya masih sama, dan itu beda, udah kayak ketutup sama pohon, sama inilah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana. Dan sampai sekarang ketika ada keinginan hati mau membaca ulang istilahnya, Kesana lagi ya maksudnya. nggak dapat sama sekali. Ya kesempatan nggak datang 2 kali sih. Nggak dapat sama sekali. Kesempatan. Ya, saya sih penasaran dengan tanggapan Wahyu tentang cerita dari Mas Yosi tadi. Menurut Mas Wahyu, serat atau apapun itu namanya, itu bukan benar, kita nggak mau memvalidasi, tapi tanggapan Mas Wahyu tentang apa yang dilihat oleh Mas Yosi itu di goa, di salah satu goa yang ada di Alas Purwo. Anggapannya kayak mana ya? Ya kalau aku ya nikmati. Menikmati apa nih? Menikmati maksudnya ya udah, ketika dikasih lihat ya dinikmati. Cuman ketika ada efeknya ya nikmati juga. Emang ada efeknya? Ya itu tadi muntah darah itu. Muntah darah. Efek Itu langsungnya itu Iya. dinikmati. Kalau efek jangka panjangnya ada nggak? Efek jangka panjangnya ya sekalau pulang ke Banyuwangi gitu ke Jawa, selalu ada rasa rindu yang berat kok. Harus ke sana gitu lah istilah. Bukan harus sih, dalam artian ya mampirlah bareng, cuman ngopi di sana. Hai lah ya. Iya. Gitu. Coba Mas Wahyu gimana? Apa namanya ya? Karena ya tidak banyak orang yang bisa mendapat kesempatan seperti itu ya. Atau ada nggak hubungannya serat itu dengan apa namanya,
apa sih namanya yang masa depan itu? Jangka Jayabaya Iya, yang itu ada atau nggak? yang lain itu Ya, lah. atau yang lain lah. Mungkinkah itu adalah ramalan dari leluhur tanah Jawa atau seperti apa? Kalau praktisnya aku sebenarnya itu tulisan kayak sejarah aja di situ. Oh, cerita tentang mungkin ini ya, pembentukan tanah Jawa Iya, atau tentang leluhur tanah Jawa. benar. Jadi ya apa yang bilangnya? Ya kayak inilah, kayak semua ini kan ada ceritanya tuh. Iya, iya. Kayak di Surakarta ada Mangkubumi Serat gitu. Iya. Di Karlsruhe mungkin ada juga yang kayak gitu. Ada seratnya juga. Atau tulisan, sebenarnya tulisan yang dia ini merekam sejarah gitu lah. Ditulis sengaja, ditulis biar nanti kalau ada yang baca, oh dulunya kayak gini toh gitu. Pikiran praktisku gitu. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kalau memang itu adalah sejarah, ya kan? Kalau itu memang sejarah, kenapa hal itu tidak boleh dibuka ke publik gitu? Sedangkan kan yang kita butuhkan sekarang itu cerita sejarah, gitu. Apakah di dalam serat yang dibaca Mas Yosi itu ada semacam rahasia yang mungkin tentang masa depan Indonesia atau tentang masa depan Nusantara atau seperti apa gitu ya kan? Bisa jadi ada hal-hal sensitif di dalamnya itu memang, karena ya kayak kita tahu lah yang udah tersebar di internet aja lah, kayak serat Mangkubumi, babat Mangkubumi, babat tanah Jawa itu kan ya tetap nggak mungkin komplit kalau kita. Ataupun kalau memang itu kebuka ya ada aja orang yang mungkin tersinggung Ya. dengan cerita-cerita yang seperti itu. Iya, Karena kan di balik sejarah dulu kan ada peperangan kan. betul. Ya, nggak mungkin semua bisa menerima hal itu. Peperangan yang memalukan sebenarnya. Iya. Benar. Tapi ya untuk teman-teman tahu ya semuanya. Sebenarnya hal ini udah pernah kita bahas ya, tapi Ya, tidak on cam gitu, tidak on record, dan banyak yang kita bahas waktu itu sampai ke rahasia tanah Jawa ya. Itu mungkin bahasanya ya. ya. Disclaimer tadi, memalukan ini bukan perang yang memalukan gitu. Jadi kayak sini kudeta, sana kudeta Iya, gitu. Ada yang tersakiti Ya. di balik sejarah itu. Dan efek yang dirasakan Mas Yosi waktu itu luar biasa juga ya, Iya. ketika kita ngobrolin soal itu. Ya lumayan. Mungkin bisa di-spill sedikit Mas Yosi apa yang dirasakan waktu itu ketika kita awal. Mungkin itu yang membuat kita membentuk Stasiun Hantu ya. Ya, Karena obrolan sensitif itu sehingga kita memutuskan untuk ya membuka sebuah wadah, membuka sebuah ya untuk menceritakan sejarah lah, tapi ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan ya di publik. ya kalau orang Jawa bilang ya wadi rahasia, masih rahasia lah. Kalau udah kejadian kan nanti ada aja yang ngebuka itu. Kalau masih rahasia kan nggak boleh ceritain itu kalau orang Jawa, masih wadi. Sebelum itu terjadi ya biarkanlah itu menjadi ramalan ya. Ya, Mau dia benar atau tidak benar ya seperti itulah mungkin namanya ramalan kan. Tapi kan ya kalau kita lihat bukan beberapa sih, rata-rata ramalan yang dibuat sama leluhur tanah Jawa itu ya bisa kita bilang banyak yang kejadian. Iya. Iya kan. karena kan orang Jawa ini kan leluhur kita dulu itu kan ilmu titennya itu kenceng gitu, jadi dia mengawasi ya alam ya apa namanya pergerakan politik juga mungkin. Analisis mungkin namanya sekarang. Analisis. Jadi berdasarkan analisis mereka ke depannya seperti apa. Iya. Wow. Kalau pikir simpel aja gitu. Karena ilmu titan orang Jawa leluhur kita itu ngeri. Sebenarnya sama sih dengan di tanah Sulawesi Selatan. Kadang ada orang tua yang
berdendang atau mendendangkan syair-syairnya, menceritakan ramalan-ramalan ke depan seperti apa, itu ada juga. Dengan rima. Iya. Iya. Tapi apa yang dirasakan Mas Yosi waktu kita ngobrol soal ini lebih tepatnya? Waktu itu apa sekarang? Enggak, waktu itu aja. Waktu itu aja. Bisa dibilang apa ya? Sebenarnya hawa-hawanya sama aja, kayak kesan rindu gitu yang saya rasakan tuh kesan rindu. Lebih tepatnya karena pas waktu saya ngebaca itu saya agak malu sih bilangnya, makanya apa ya, sempat netes air mata juga tanpa dibuat dan tanpa ada kesengajaan gitu loh. Jadi kayak entah kenapa seharusnya kok begini gitu kan. Ada rasa sedih juga, amarah, cuman kalau dibandingkan yang ini ya waktu itu sama sekarang sama-sama aja hangat juga, cuman lagi nih ya, banyak cuman ya. Cuman memang saya setuju juga ya sama Mas Wahyu, bukan dari orang tua juga, dari mereka yang apalagi yang menuliskan itu, biarkanlah itu menjadi tetap wadi lah, sampai memang entah itu terjadi atau tidak atas semua kehendak yang Maha Kuasa, biarlah itu tetap seperti itu. Kecuali memang udah dikehendaki wis waktu nih wis koyok ini wis bukaan kabeh wis ben lancar, ben gak kisruh maneh gitu. Tapi lek wis sing iki turun mengko ya cok lali lah. Nanti dibikin translate-nya di bawah ya. Iya. Ya. Saya pun kadang nggak ngerti kalau kalian bahasa Jawa gitu ya. Ya, resonansi yang pas itu emang keras. Emang keras banget lah. Apalagi yang saya pas itu mau ditendang juga ya sama si Wahyu itu bukan disengaja ya, tapi lebih tepatnya emang nggak sengaja aja. Kan namanya juga kita kan bercerita tentang masa lalu dan ngulik-ngulik ya kan, apa sih dan kenapa. Dan kalau diomongkan juga, kenapa ada sesuatu yang dirasakan setelah menceritakan ulang kisah ini yang kita bersepakat dulu tidak akan diceritakan, tapi akhirnya kita menceritakan? Enggak, jangan ditumpeleng nanti. Ini kalau ngomong entah kayaknya tampar pula nanti ya Pak. Entah ditamparnya iya boro-boro, kalau ditampar ya mimisan darah, jungkir balik aku ke belakang. Tapi ya apapun itu, sebenarnya kita menceritakan hal ini bukan untuk apa ya, semata-mata hanya untuk membuka secuil lah, kalau kita bilang secuil pesan yang tersimpan di salah satu alas yang tertua mungkin di tanah Jawa. Iya. Dan mungkin bukan cuma Mas Yos yang pernah membaca itu. Iya, pasti saya yakin pasti ada yang sebelum saya, bahkan setelah saya pun pasti ada. Cuman yang saya ngekliknya begini. Memang benar katanya si Mas Wahyu, enggak lengkap. Enggak lengkap nih bukan karena pas waktu dibuat itu memang sengaja nggak lengkap, enggak. Lengkap. Dipisah aja. Iya. Entah yang satu di mana, satu di mana. Iya. Sampai nanti mungkin yang bawa, yang hatinya luhur, budi pekerti, yang memang pure, wis baik gitu loh. Kalau dibawanya dengan mungkin ya
dalam hati, terus sifat-sifatnya yang kurang baik, hasilnya kan nanti kan kurang baik juga. Salah tafsir bisa jadi. Tapi Mas Wahyu kalau cerita tentang ramalan-ramalan apa sih namanya Jayabaya, itu daerah mana ya? Jawa juga kan? Kediri deh. Oh, Kediri, Jawa, itu Jawa Timur. Jawa Timur. Ada nggak Mas ramalan itu yang memang pure betul-betul kejadian gitu? Iya. Sepengetahuan Mas, salah satunya aja deh. Tanah Jawa Kalungan. Kalungan itu, kalung kan besi, Iya. itu jadi rel kereta itu kan, itu satu. Habis itu ya nanti ada kendaraan yang bisa terbang. Pesawat berarti. Jadi kalau dia bilang ada delman cuman yang terbang. Delman kan kendaraan, Iya. cuman yang ditarik kan sama kuda atau sapi itu kan. Tuh lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Apalagi tentang ramalan-ramalan siapa yang di Merapi itu yang kadang muncul ini sosoknya di awan panas tuh. Siapa? Yang mirip siapa? Bayang Semar, Ya, Bayang Semar, yang mirip Bayang Semar. Siapa sih namanya? Sabdo Palon, Sabdo Palon. Dia janji-janji ya kalau dia. janji. Kalau udah ya perjanjian dia dilanggar gitu. Oh, I see. Jadi dia bukan ramalan ya, tapi Bukan. perjanjian antara dia dengan siapa? Sesubakir. Oke. Ada lagi nggak tanggapan Mas Sohi? Apa ya? Mas, korek dong. Tanggapan soal itu ya. Atau pernah ada nggak pengetahuan Mas Wahyu soal tulisan itu? Wah, kalau saya enggak tahu. Karena mungkin memang harus dapat bisikan kayak Mas Yosi kalau bisa kesana. Sebenarnya nggak bisikan juga. Mungkin kali aja pas waktu misalkan Mas Wahyu berkunjung atau main lah, entah itu ke taman apa namanya, entah itu mau dia les Purwo, ke Tonggo, so salah lain ya siapa tahu dapat, ataupun iki lele ini nunduk gitu kan, sebagaimana orang dulu yang sayang sama cucu-cucunya lah. Kalau Entah aku itu cucu, yang bukan. kayak bisikan itu enggak. Tapi Apa itu sebut kakek? Buyut aku Bang dulu Buyut. ngesair. oh iya bersyair gitu ya. Karena kan syair orang dulu tuh ada dua tuh kalau nggak salah, syair tentang silsilah dan syair tentang ramalan-ramalan mungkin ya. Iya kan. Dan rata-rata memang orang-orang tua kita dulu memang pandai bersyair. Jarang ada yang nulis gitu. Jadi hal itu disampaikan melalui syair ke anak cucunya, nanti anak cucunya lagi yang ngikutin syairnya. Ya, yang ku ingat ya itu aja. Apa? Dia ngesair tentang siapa Raja Jawa nantinya gitu. Oh, Itu doang. Raja Jawa ini presiden apa? Presiden. Oh. Dia bilang sih raja ya. Ada syairnya nggak yang bisa didengarkan? Ya satu aja ya. Satu aja, dua aja, dua, jangan satu, dua. Nego, iya. Seso Onorojo Soko Jawa Timur. Itu presiden pertama. Bait pertama. Nah, yang kedua Seso Onorojo cuman hijau, Ijo, warna hijau. Soeharto. bajunya berapa? Ya udah dua aja kan. Baru mau disuruh lengkapin ya. Nanti ditanya, buka nih. Ya gitu. Itu aja mungkin ya video kita kali deh, episode kita kali ini ya. Tapi ini apa namanya?
Apa tuh? Kayaknya menarik nih. Menarik kalau minggu depan diulas tentang bahasa sementara. Kaitannya apa sama pesan tadi? Ya. Apakah pesan? Kadang-kala saya juga bertanya, apakah pesan ini akan dibawakan kembali dan dikumpulkan kembali oleh mereka yang sudah tahu? Maksudnya gimana tuh? Kan tadi kan Mas Imam kan bilang kan pasti ada orang sesudah saya dan sebelum saya, kan gitu. Oh, yang membaca serat itu ya? Baik yang membaca ataupun Yang yang melihat lah ya. melihat atau bagaimana. Kadang-kala bertanya, apakah nanti entah itu kapan, entah itu di zaman kita atau bukan, ini akan terkumpul lagi menjadi satu dan dibawa oleh orang-orang yang tahu akan hal itu. Tidak semua orang pastinya. Mungkin Mas Wahyu ada. Ini kayak ini aja, apa namanya, pertanyaan di Pikiran kepala. liar aja. lah ya. Iya. Apa tuh? Soal apa? Yang tadi. Apakah akan dibawa nantinya atau dibuka sama orang-orang yang pernah melihat dan pernah membaca serat ini gitu. Entah itu di masanya Yosi atau setelah Yosi. Menurutku agak susah ya. Tetap tersimpan berarti ya. Bukan, maksudku era modernisasi ini mempengaruhi pikiran orang untuk kayak ya budaya lah, soal budaya intinya. Ingat soal budaya. Paling klisenya ini paling antara ini beneran asli dibuat pada zaman itu atau zaman sekarang yang di rekayasa bentuknya seperti zaman dahulu gitu loh. Bukan, kalau aku lebih menekankan di ini budaya, lupa budaya gitu. Pergeseran budaya. Jadi kalau memang full nanti udah hilang pergeseran budaya ya agak susah. Ya paling orang-orang tertentu aja yang memang ini lo nak di sini gitu. Bapak di sini lo gitu. Atau kenapa serat ini diperlihatkan atau dibacakan kepada orang? Apakah nantinya ketika ketakutan itu dari Mas Wahyu itu terjadi, pergeseran budaya itu terjadi, ada sebagian orang yang memang memegang itu dan akan menceritakan itu ke yang lain? Itu bisa juga. Jadi semakin terpilah dan terpilih. Iya. Jadi yang bercerita ini benar-benar orang yang ibaratnya mendapat inilah sebuah predikat bahwa dia ini benar-benar pernah membaca gitu sejarahnya. Seperti Mas Yosi juga kan, dia diberi kesempatan, diberi anugerah mungkinnya untuk bisa melihat dan membaca itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah tulisan yang Mas Yosi baca waktu itu masih teringat sampai sekarang atau tidak? Jujur, di kala itu pas waktu kita membicarakan hal itu, waktu yang mana ya? Pas waktu awal kita buka cerita ini. Setelah itu lupa deh. Karena jujur saya hampir keceplosan, hampir ngucap. Karena pancingannya banyak ya. Pancingannya banyak. Dan saya rasa ngucap satu huruf saja paling udah ada penembak jitu tuh, peluru tuh nancep di kepala. Separah itu ya. Ya kasarnya ngomong gitu kali ya. Udah ada yang siap ngeker nih. Coba satu huruf lagi. Berarti memang benar-benar disimpan dulu barangnya. Sebelum kejadian yang extraordinary terjadi di tanah kita yang tercinta ini, mungkin jangan dibuka dulu gitu kan. Karena sekarang kan masih banyak pemerhati budaya. Betul. Masih banyak budayawan, masih banyak pecinta sejarah, masih banyak arkeolog yang mencari jejak sejarah ya. Jadi masih tersimpan rapi lah. Betul. Tapi ya semoga Mas Yosi setelah bercerita tentang ini
tidak ada kejadian luar biasa ya. Seperti awal kita bercerita off the cam dan record. Iya. Setelah apa namanya? Kayak kalau dipilah-pilah lagi. Ya. Karena tadi emang Mas Yosi bercerita sangat hati-hati gitu. Nggak seperti awal kita. Nggak seperti Mas Yosi biasanya. Nggak seperti Mas Yosi biasanya gitu, yang menggebu-gebu, yang terlalu bersemangat, padahal itu tidak boleh dibuka, ya kan? Dan kena getahnya sendiri. Ya anggap aja nyawa jadi taruhannya. Bunga-bunga kehidupan lah ya. Bunga kehidupan. Ya oke, mungkin cukup sekian aja ya episode kali ini ya. Gini, ada tambahan. Closing statement. Closing statementnya gini. Closing statement. Closing statement begini. Kalau genderang itu sudah ada, genderang bunyi itu sudah ada, nanti ada satu orang aja, ada satu orang yang akan memberikan wasilah apa yang sudah disampaikan oleh sebelumnya, yaitu para pendahulunya. Siapa dia? Wallahu a'lam. Genderang sangkakala mungkin. Tidak, bukan ke arah sangkakala, ini kiamat juga nanti. Wahyu, ada closing statement? Enggak ya. Aman ya? Aman ya? Cukup ya? Nggak ada panggil-panggilan kan? Udah. Berarti episode kali ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Itulah tadi sedikit cerita pengalaman dari Mas Yosi mendapat sebuah anugerah, mendapat sebuah kesempatan untuk membaca dan melihat seperti apa mungkin jejak sejarah atau sedikit beberapa pesan yang tersembunyi di Alas Purwo tentang tanah Jawa ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah punya pengalaman seperti Mas Yosi, mungkin bisa di-compare ceritanya, bisa disampaikan juga, tapi jangan di komentar ya, silahkan DM Instagram kita seperti apa kisahnya, kali aja bisa dapat benang merahnya gitu ya. Oke, sekian dari saya, Mas Wahyu dan Mas Yosi. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan segala urusan ini dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.